يا ربي لا تخرجنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين صلوات الله عليك. Ternyata warga perumahan ini pelit semua ternyata. Katanya Rasul, orang pelit itu kalau disebut namanya tidak membaca salawat kepadanya, itu namanya orang pelit. Kayaknya tadi saya baca salawat, tidak ada yang baca salawat juga kayak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli. Kompak juga akhirnya. Cuma kompaknya bentuk protes kayaknya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 RW 44 Bapak Imam Syafi'i, luar biasa perhatiannya sampai ngasih minuman saya 2 gelas ini kalau tidak diminum mubatir, kalau diminum bisa pulang kencing terus ini nanti. Terima kasih Pak Ketua RT. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para bapak ibu yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu peringatan ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita, karena kita masih mengingat kepada Rasul SAW. Para bapak, para ibu yang kami hormati, rasa syukur kita mesti harus tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang kalau kita hitung karunia Allah itu sangatlah luar biasa banyaknya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah.
atau tetangga kita yang kena penyakit ginjal, mau minum saja ditakar, tidak boleh lebih dari 2 mili, 3 mili. Dan kita bisa minum seenaknya, itu kan nikmat luar biasa. Kita bisa merokok, itu luar biasa nikmatnya. Coba Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, hanya pegang saja belum merokok, itu sudah dimarahi sama dokter. Kan bisa merokok, itu nikmatnya luar biasa. Kita bisa makan kue, bisa bertemu dengan istri, bisa bertemu dengan suami, itu kenikmatan luar biasa. Sehingga kalau kita mau menghitung nikmat, kayaknya nggak bisa gitu kita itu menghitung. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang kita ini Bapak Ibu menghitung nikmat itu membatasi kepada sesuatu yang sifatnya materi. Lebih khusus lagi, yang disebut nikmat oleh kita itu bentuknya adalah uang. Jadi kalau kita dapat uang, baru kita bersyukur, alhamdulillah kita dapat rezeki dari Allah. Suami pulang ke rumah nggak bawa uang, kira-kira istri bersyukur nggak? Kayaknya ya alhamdulillah, cuma agak berat juga alhamdulillah. Padahal kan untung suami pulang, gitu kan? Suami pulang sehat, masih seger, masih bisa ngopain istri, itu kan nikmat luar biasa itu. Coba suaminya nggak pulang-pulang, kan susah juga kan? Susah, apalagi terus suaminya punya rumah yang lain, wah tambah susah lagi. Tambah kaya berarti, karena rumahnya banyak begitu kan. Jadi suami datang pulang ke rumah itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mesti harus kita syukuri. Cuma kan kadang kenikmatan kita itu ketika sudah disekup kecilkan kepada urusan uang, akhirnya hidup ini sering tidak nikmat. Suami datang nggak bawa uang, istri nggak sabar. Bahkan kadang gara-gara uang, ini kayaknya kemarin ada tetangga kita yang meloncat dari lantai 6 Lipo itu. Ya dari lantai 6 Pak meloncat, ya wassalam. Sehingga ketika persoalan itu kemudian disederhanakan dengan materi, maka kita kemudian hidupnya orientasinya materi. Padahal hari ini kita mengikuti Rasul atau memperingati hari kelahiran Rasul, tujuannya apa? Kita mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak bisa mencontoh Rasul kalau orientasi kita tidak disamakan dengan orientasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan tadi sama MC, dibacakan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasul contoh yang baik. Bagi siapa contoh yang baik itu? Liman kana yarjullah, orang yang senantiasa berharap ridha Allah, wal yawmal akhir, orientasinya adalah hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut asma Allah yang baik. Jadi kita bisa mencontoh Rasul kalau orientasi kita dirubah, bukan orientasi dunia, bukan orientasi materi, tetapi orientasi akhirat. Bukan berat Pak kalau begitu, tidak sebenarnya. Bahkan kalau hidup kita itu orientasinya akhirat, maka kehidupan kita itu akan bahagia. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah langkah kita, sebuah bekal yang harus kita bawa untuk kehidupan akhirat. Maka apapun yang bisa kita lakukan di kehidupan dunia ini, pasti kita akan memperlakukannya dengan baik. Misalnya, Bapak Ibu dapat rezeki, bersyukur atau tidak? Pasti bersyukur. Itu kalau orientasinya
akhirat. Misalnya bapak ibu punya musibah, kira-kira bersabar atau tidak? Ya bergantung Pak, gitu. Bergantung kondisi. Kalau kondisinya lagi tidak lagi enak begitu, lagi tidak move on begitu, ya sabar. Tapi suaminya yang jadi sasaran begitu kan. Jadi kalau kita orientasinya akhirat, maka kemudian kehidupan ini pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita akan bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita akan bersabar. Dan ketika dua sikap ini ada pada diri kita, hidup ini bahagia. Coba, adakah problematika yang berat ketika kita sabar? Ada enggak? Tetangga beli mobil misalnya, perasaan tidak enak, terus kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah tetangga bisa beli mobil, kalau saya butuh bisa pinjam. Ada enggak? Ada. Tapi coba tetangga beli mobil, beli mobil tetangga, dapat dari mana itu uangnya? Bisa greges kita Pak. Tetangga beli sepeda motor masuk angin Pak, tetangga beli mobil greges Pak, tetangga beli rumah sebelah masuk rumah sakit Pak, tetangga kedengaran mau berangkat haji mati Pak. Kenapa? Karena beban hidupnya berat akhirnya. Kenapa berat? Karena orientasinya adalah orientasi kehidupan dunia. Maka Maulidin Nabi ini sebenarnya dalam rangka bagaimana kita menghadirkan Rasul di dalam kehidupan kita dan berkomitmen untuk mengikuti Rasul. Salah satu cara mengikuti Rasul adalah bagaimana paradigma kita, cara berpikir kita itu dirubah. Jangan berorientasi kepada kehidupan dunia, tapi berorientasi kepada kehidupan akhirat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata dunia ini sudah ada yang ngurus. Siapa yang ngurus dunia? Allah, bukan kita. Coba, adakah Bapak Ibu yang ingin hidupnya susah? Ada enggak? Nggak ada. Tapi ternyata Bapak Ibu susah juga kan? Apa ada yang ingin hidupnya bahagia terus? Ada. Tapi nyatanya ada yang tidak bahagia. Jadi kehidupan dunia ini memang sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berorientasi bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama bagi kehidupan dunia, maka hidup ini akan tenang, damai hidup ini. Masa bisa kita lakukan seperti itu? Ya dicoba. Sebab kalau kita pun berorientasi kepada kehidupan dunia, yang kita dapatkan adalah kebahagiaan semu. Coba contoh, ini contoh yang paling bisa kita rasakan. Misalnya Bapak bekerja 24 jam. Ini saking semangatnya, istirahatnya ya istirahat, ya ngantuk sedikit, tidur, bangun lagi, kerja lagi. Usia Bapak sampai 45, bekerja mulai 25. Kira-kira kaya enggak Bapak Ibu? Kaya kan? Secara logika kan kaya, dia bekerja luar biasa. Umur 45 karena terlalu capek, terlalu banyak waktu untuk bekerja, kurang istirahat, maka penyakit datang. Umur 45 stroke, mati. Misalnya, harta yang banyak itu siapa yang menikmati? Istri Bapak, anak-anak Bapak. Istri Bapak yang umurnya selisih 5 tahun dengan Bapak umur 45, istri umur berapa? 40. Dengan harta yang banyak, anak yang cuma satu. Kira-kira ibu-ibu kawin enggak lagi mana? Hah? Kira-kira? Bahkan cari yang lebih muda dari Bapak. Ah iya Pak, katanya langsung gitu. Lah sekarang yang menikmati harta Bapak siapa? Orang lain.
Orang lain yang menikmati, sementara bapak di kuburan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena sudah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, harta haram pun dimakan, disiksa di kubur. Yang menikmati hartanya siapa? Orang lain. Rugi dah rugi kita. Rugi Pak. Tetapi kalau orientasi kita akhirat Pak, semua apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja dapat rezeki, itu adalah pahala. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri, itu adalah pahala. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, beraktivitas, orientasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita misalnya ada kecelakaan seperti itu, kita masih bahagia, Pak. Nggak apa-apa harta dipakai istri, dipakai orang lain, tetapi kita kan di akhirat bahagia. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan kita. Maka menghadirkan Rasul di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita merubah orientasi kehidupan kita, bahwa kita tidak dalam rangka mencapai kehidupan dunia, tetapi kita mencapai kehidupan akhirat. Karena kehidupan ini bergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya bergantung niat, dan orang akan mendapatkan apa yang dia kerjakan ya bergantung kepada niatnya. Sehingga ketika kita man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita sedang berbuat baik, berbuat amal soleh, dan kita beriman kepada Allah, artinya berorientasi kepada kehidupan akhirat kita, kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini makna dari kita menghadirkan Rasul di dalam kehidupan kita. Nah, tentu para bapak, para ibu, ini butuh perjuangan kita. Kenapa? Karena sekeliling kita itu sekarang sudah materialistik semua. Semua kehidupan itu diukur dengan uang. Bahkan kebahagiaan pun kadang sekarang diukur dengan uang. Walaupun kadang uang tidak membahagiakan kita. Apakah terus ketika kita berorientasi kehidupan akhirat terus kita miskin? Tidak. Kita harus kaya, orang Islam itu harus kaya. Salah kalau orang berpikir orang Islam itu harus miskin. Kenapa? Karena semua ibadah kita itu butuh biaya. Sholat butuh biaya enggak? Butuh, Pak. Kenapa? Karena nutup aurat. Kalau Anda punya uang, Anda bisa beli pakaian, sholatnya Anda sah. Puasa, ya kalau pinjem nih, kalau sekali pinjem nggak apa-apa Pak, gitu. Pakaian pinjem gitu kan. Tapi kalau seperti Sa'labah ya nggak tahu juga ya. Sholat kita butuh biaya. Puasa pun butuh biaya Pak. Kenapa? Karena kita harus makan pun harus beli. Kecuali bapak ibu mau nunggu di masjid ya cari buka puasa gratisan dan sahur gratisan. Haji kalau nggak punya uang nggak bisa. Apa mungkin bapak ibu nggak punya uang bisa haji? Nggak mungkin. Apalagi zakat, sedekah, infak, kalau nggak ada uang ya nggak mungkin. Makanya Islam itu harus kaya. Tetapi kekayaan, harta itu bukan tujuan dari hidup kita. Harta, kekayaan itu adalah sebuah wasilah saja. Maka kemudian doa yang sering diucapkan oleh para orang solehin itu, jadikan harta di tangan kita, bukan di hati kita. Kuncinya di situ sebenarnya. Harta di tangan, bukan di hati. Sehingga ketika harta itu ada dan tidak ada, ya biasa-biasa dalam kehidupan kita. Ada contoh, ada anak kecil punya uang 10.000, disangoni ibunya ke sekolahan. Nyampe di sekolahan uangnya hilang. Ketika hilang nangis.
Karena nangis ditanya sama gurunya, kenapa nak? Uang saku saya hilang bu, berapa? 10.000. Oh ya sudah, biar kamu gak usah nangis ya, ini kebetulan gurunya baik. Wes tak kasih 10.000, saya ganti. Tambah nangis bu. Gurunya bingung, loh kok bisa tambah nangis, sudah diganti tambah nangis ini anak. Ditanya lagi, nah kok tambah nangis? Jawabannya mengejutkan. Nah kalau tadi uang saya ndak hilang bu, terus saya dikasih uang oleh ibu, kan berarti 20.000 uang saya bu. Lah karena jadi 10.000 itu saya nangis bu, mestinya kan 20.000. Ah ini namanya kita orientasi kehidupannya kepada hal-hal yang sifatnya materi. Jadi bukan berarti kita tidak ikhtiar. Di dalam Islam itu wajib kita berusaha. Bahkan kalau suami tidak berusaha sehingga dia tidak menafkahkan istrinya, dia berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan ada orang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, mohon maaf, misalnya suami ibu tidak mau bekerja, itu boleh ibu memarahinya. Kenapa? Karena kalau bapak tidak bekerja itu berdosa hukumnya. Apalagi kumpul mertua. Ya kalau hanya seminggu 2 minggu setelah kawin tidak bekerja kumpul mertua masih mendingan ya. Tapi kalau sampai 3 bulan kumpul mertua tidak kerja, insya Allah ya, apalagi mertuanya agak cerdas begitu, insya Allah piring sudah melempar kemana-mana. Wajib kita bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, kita kapan kita berhenti bekerja itu ketika sholat, ketika azan sudah dikumandangkan. Idza nudiya li salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ketika azan Jumat dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, segeralah datang ke masjid. Wa dzarul bait, tinggalkan jual beli. Apakah lama di masjid? Tidak. Ketika kita selesai sholat, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bekerjalah kalian dan mencarilah karunia Allah. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya. Sayyidina Utsman kaya luar biasa. Bahkan sampai sekarang beliau punya tanah wakaf yang digunakan untuk kebutuhan jamaah haji. Kenapa saking kayanya? Nabi Muhammad kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak kaya? Nabi Muhammad itu bentuk salah satu bukti bahwa beliau kaya. Begitu beliau akad dengan Siti Khadijah, maharnya apa? Maharnya itu 30 ekor unta. Kalau 30 ekor sekarang rata-rata misalnya 50 juta satu ekor, 1,5 miliar tuh akadnya. Kira-kira ibu dulu waktu akad maharnya berapa? Seperangkat alat sholat halan gitu kan. Artinya kaya. Siti Khadijah istri beliau kaya raya. 2/3 kekayaan Arab itu milik beliau. Tetapi kemudian harta ini bukan menjadi tujuan hidup beliau. Kenapa? Karena orientasinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika harta beliau digunakan perjuangan membantu Rasul sampai habis, beliau tidak gelo. Diriwayatkan Siti Khadijah itu mau meninggal sampai kain kafan saja nggak punya. Padahal kekayaannya 2/3 dari kekayaan Mekah. Jadi kalau sekarang dibandingkan Jember itu 2/3 kekayaan Jember milik Khadijah. Sampai habis untuk perjuangan dah gelap. Kenapa? Karena memang orientasinya bukan orientasi materi. Coba sekarang bandingkan dengan kita. Kira-kira kalau di sak bapak atau ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, terus ada takmir masjid datang ke rumah ibu, kira-kira yang diberikan yang mana?
pakai yang 100.000? Aduh, 100.000 innalillah, masuk lagi. Yang dikasih itu paling enggak 5.000. Kenapa? Karena iman kita kalah dengan rasa eman kita. Padahal kalau kita orientasinya kehidupan akhirat, manja abi hasanatin falau asru amsalihah. Kalau kita datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Maka ini yang menjadi penting di dalam memperingati Maulidin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap Maulid ini tidak hanya menjadi peringatan seremonial yang ya hanya datang kumpul-kumpul bawa berkat, kemudian nanti pulang tukar berkat, ya untung-untungan, yang tadi bawa telur pulang bawa ayam gitu kan, untung-untungan, sama-sama ada tahu ini isinya apa kan, begitu kan. Ya kadang-kadang kalau pas untung yang dibawa lebih enak daripada yang dibawa pulang, lebih enak daripada yang dibawa untuk ke tempat ini. Tapi kalau lagi rugi, bawanya ayam utuh satu, pulangnya cuma bawa telur begitu ya, itu rugi namanya. Tapi kan tidak itu sebenarnya kita ini. Bagaimana rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasul itu senantiasa diperbaharui dengan memperingati hari kelahiran beliau. Walaupun kadang secara seremonial pun kita ini ada pergeseran nilai. Kalau dulu orang memperingati Maulidin Nabi itu sangat meriah sekali. Bahkan kalau di kampung itu bapak ibu kita dulu misalnya punya pohon pisang, pas masuk bulan Maulid Rabiul Awal itu sudah mau masak, tiba-tiba ada orang yang datang dagang nawar pisang. Kira-kira pisangnya dijual enggak? Enggak ada dijual sama orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Nanti pisangnya untuk Maulidan. Walaupun Pak saya tawar 100.000, misalnya harganya 50, tapi karena bulan Maulid kan pasti mahal kan? Saya tawar 100.000. Bu, enggak, ini untuk Maulid. Nah, tapi coba sekarang anak-anak kita begitu Maulidan punya mangga bagus-bagus begitu, datang pedagang nawar dengan harga mahal, kira-kira dijual atau disiapkan untuk Maulid? Jual Pak. Katanya istrinya, gimana ya Maulidnya? Itu beli di Sabtuan banyak itu buah. Jadi komitmennya sudah mulai luntur. Padahal sebenarnya Maulidin Nabi ini bagaimana kita mampu menghadirkan Rasul di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang mencintai Rasul. Sehingga ketika kita mencintai Rasul, kita akan dicintai oleh Rasul. Harapannya orang itu ma'aman ahabba, orang itu berdasarkan siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta Rasul, ya nanti akan bertemu dengan Rasul di akhirat, sehingga kita akan mendapatkan syafaat beliau, dilepaskan dari siksa api neraka, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Rasul itu luar biasa. Makanya Rasul itu menjadi contoh karena beliau itu memang luar biasa. Luar biasa untuk siapa? Untuk kita. Makanya di surat At-Taubah ayat terakhir 1-2 itu, ayat terakhir itu disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad kana lakum fi rasul laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh hadir, sungguh datang, laqad ja'akum, pada diri kalian, rasul min anfusikum, dari diri kita. Jadi rasul itu sama dengan kita, manusia sama dengan kita. Cuman al-basar lakal basar, tidak sama. Walaupun beliau sebagai manusia sama dengan kita secara materi, tetapi secara esensi tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya karena memang beliau itu makhluk Allah pilihan. Kalau diumpamakan dalam beberapa kitab itu disebutkan, Rasul itu seperti batu yakut. Bapak tahu kan batu yakut? Kecil
begini harganya jutaan. Apalagi kemarin-kemarin waktu boomingnya cincin itu bisa ratusan juta. Sementara kita ini kalau diibaratkan seperti batu pasir, batu kali, batu sungai yang harganya satu truk hanya 500.000, kan jauh sekali. Kenapa jauh? Karena memang Rasul itu istimewa. Lahirnya saja sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fitam. Beliau lahir langsung sujud kepada Allah, langsung bersyukur. Mukanya seperti bulan purnama. Bahkan diriwayatkan tentang diri Rasul itu keringatnya Rasul itu harum. Kenapa? Karena ini istimewa. Keringatnya saja harum. Tapi coba keringatnya Bapak Ibu, apalagi dari pagi sampai sore belum mandi. Walaupun ibu itu sangat mencintai suaminya, sore hari suaminya gak mandi, kira-kira ibu mencium suaminya atau marah sama suaminya? Sana raya mandi bau, ya kan begitu. Atau dimandiin gitu. Kenapa? Karena tidak sama dengan Rasul. Itu dari sisi aspek fisik. Tapi dari sisi komitmen sangat luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu merasa berat atas apa yang menjadi beban bagi umatnya. Makanya dalam riwayat Rasul itu mau meninggal, Bapak Ibu, mau meninggal. Malaikat Jibril datang, Rasul tanya, "Ya Jibril, apa yang aku dapatkan? Apa yang Allah janjikan kepada?" Malaikat Jibril mengatakan, sangat luar biasa keistimewaan Rasul itu akan dimasukkan surga, diampuni dosanya, keistimewaan yang luar biasa. Tapi apa yang beliau tanya? Bagaimana dengan umatku? Bahkan nanti ketika di alam mahsyar semua tidak bisa nyafaati, Rasul yang menyafaati kita. Ketika kita berada di dalam neraka, naudzubillah misalnya, maka kita masih disafaati, dicari oleh Rasul untuk dibebaskan dari api neraka. Itu saking komitmennya, saking perhatiannya, saking kasih sayangnya kepada umat. Jadi Rasul itu adalah orang yang memang sangat luar biasa komitmennya kepada kita. Cuma karena jauh jaraknya, kadang kita tidak merasakan itu, tidak merasakan itu. Maka maulidin Nabi ini dalam rangka merasakan itu. Kenapa? Karena rasa itu harus selalu diperbaharui. Rasa itu kan kadang hilang, kadang tidak kan. Jangankan kita dengan Rasul, dengan suami saja Bapak Ibu, istri dengan suami kalau jarang bertemu bisa rasa cintanya kurang. Makanya ada saya punya guru itu, kemana-mana itu pasti bawa di dompetnya itu foto istrinya. Jadi kalau ke Surabaya misalnya, dia bawa foto istrinya. Ketika bertemu dengan orang cantik, dia lihat foto istrinya. Oh, ternyata lebih cantik istri saya. Gak tahu kalau istri kira-kira bawa foto suaminya enggak kira-kira. Atau jangan-jangan suami sebelah yang dibawakan, bahaya itu kan. Rasa cinta itu harus dipupuk. Rasa cinta itu harus terus dipupuk oleh kehidupan kita. Kenapa? Kalau enggak bisa hilang. Kenapa? Karena rasa cinta itu, yazid wa yanqus. Rasa itu akan bertambah dan akan berkurang. Begitu juga cinta kita kepada Rasul harus senantiasa diperbaharui. Salah satunya adalah kita melaksanakan maulidin Nabi Muhammad SAW. Kan aneh ketika ada yang mengatakan maulid ini bid'ah, maulid ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, maulid ini tidak diajarkan oleh Rasul. Memang betul, dalam sejarah itu Bapak Ibu, maulidin Nabi itu baru ada pada Salahuddin Al-Ayyubi. Zaman Rasul tidak ada. Tetapi beliau memperingati maulidnya dengan cara puasa. Beliau itu selalu puasa di hari Senin. Ketika ditanya, fi yaumil isnin wulidtu wa bu'istu,
di hari Senin ini saya dilahirkan dan saya diutus sebagai utusan. Belum puasa. Maka atas dasar itulah kemudian para ulama banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Maulidin Nabi. Tentu kita berharap Maulid ini memberikan keberkahan bagi kita, memberikan kemanfaatan bagi kita, paling tidak menjadikan kita terus berkomitmen untuk mencontoh Rasul, sehingga hidup kita itu bisa menjadi hidup yang selamat. Kita mendapatkan kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia, tetapi hidup kita juga nanti di akhirat. Para hadirin yang saya hormati, mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil